Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, bersyukur buat hari yang Tuhan berikan pada kami. Sebelum kami memulaikan hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat datang dalam program Pagi Bersama Tuhan hari ini, hari Sabtu. Sungguh sebuah anugerah bahwa kita masih bisa bangun pagi, membuka mata, menikmati udara, dan kembali memperoleh kesempatan untuk berjalan bersama Tuhan. Kita sedang berada di bulan Desember, bulan Natal, dan kita tahu bahwa tahun ini bukan tahun yang mudah bagi banyak keluarga. Ada bencana alam, ada tekanan ekonomi, ada banyak kegoncangan yang membuat sebagian orang merasa takut menghadapi masa depan. Tetapi pesan hari ini sangat kuat. Tuhan hadir di tengah krisis kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal bukan hanya perayaan seputar dekorasi dan lagu-lagu yang indah. Natal adalah pesan ilahi bahwa Allah tidak tinggal jauh di sorga, melainkan turun ke dunia, datang ke tengah krisis kemanusiaan untuk menyentuh hidup kita secara nyata. Mari kita membuka hati dengan penuh kerinduan. Tuhan ingin berbicara, Tuhan ingin menguatkan, Tuhan ingin hadir di tengah apapun yang sedang saudara hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pendengar setiap program Pagi Bersama Tuhan, dimanapun saudara mendengarkan. Ayat ini bukan teori. Ini adalah deklarasi iman bahwa Tuhan hadir dan kehadiran Tuhan lebih kuat daripada krisis apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lebih jauh lagi. Yang pertama, krisis bukan tanda Tuhan menjauh. Banyak orang bertanya, kalau Tuhan mengasihi kita, mengapa bencana masih terjadi? Atau mengapa ekonomi masih sulit? Atau mengapa hidup terasa berat? Tapi Alkitab tidak pernah berkata bahwa kesulitan berarti Tuhan pergi. Justru sebaliknya, Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini memberi dua jaminan. Yang pertama, Tuhan dekat, bukan menjauh. Yang kedua, Tuhan bekerja, bahkan ketika kita tidak melihat. Seringkali krisis justru membuka jalan perjumpaan baru dengan Yesus yang sebelumnya tidak kita sadari. Yang kedua,
Natal adalah bukti Tuhan hadir dalam kekacauan. Ketika Yesus lahir, kondisi politik pada waktu itu kacau. Ekonomi rakyat ditekan oleh pajak. Pengungsian terjadi sebab Herodes mengejar bayi-bayi. Keluarga Yusuf dan Maria harus berpindah-pindah tempat. Dengan kata lain, Yesus lahir di tengah krisis, bukan di tengah kemewahan. Dan ini adalah pesan penting. Tuhan tidak menunggu situasi ideal untuk bekerja. Ia bekerja di tengah kekacauan. Matius 1 ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel bukan teori. Immanuel adalah kehadiran Tuhan yang berjalan bersama, bukan hanya yang mengawasi dari jauh. Yang ketiga, Tuhan hadir untuk menguatkan dan menopang saudara. Ketika krisis datang, manusia merasa rapuh, pikiran terasa berat, emosi mudah goyah, iman seperti lemah. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pendengar di mana saja saudara mendengarkan renungan pagi ini. Ada 5 janji Tuhan. Yang pertama, aku menyertai engkau. Yang kedua, aku Allahmu. Yang ketiga, aku meneguhkan engkau. Yang keempat, aku menolong engkau. Dan yang kelima, aku memegang engkau. Tidak ada satupun dalam tanda kutip mungkin. Semua dalam bentuk janji pasti dari Tuhan. Yang keempat, Tuhan hadir untuk memberi jalan keluar. Ketika keadaan terasa mentok, ingatlah. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ada 3 kebenaran besar. Yang pertama, Allah setia. Yang kedua, tantanganmu tidak melebihi kekuatanmu. Dan yang ketiga, selalu ada jalan keluar. Mungkin bukan jalan yang kita bayangkan, tetapi selalu ada jalan Tuhan. Jalan yang memberi kekuatan baru, jalan yang memberi arah baru, jalan yang memberi pengharapan baru. Yang kelima, Tuhan hadir untuk mengubah krisis menjadi kesempatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kesaksian dalam Alkitab dan kehidupan kita yang menunjukkan bahwa Tuhan sering memakai krisis sebagai tempat pembentukan. Tuhan sering memakai kesesakan sebagai ruang mujizat. Tuhan sering memakai kebuntuan sebagai tempat terobosan. Yusuf menghadapi pengkhianatan, penjara, fitnah. Namun semua menjadi jalan menuju penggenapan rencana Tuhan. Begitu pula dengan hidup kita. Roma pasal 8 ayat 28 Paulus menuliskan di sana, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahkan krisis, bahkan air mata, bahkan luka
semua bisa diubah Tuhan menjadi sesuatu yang indah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita melakukan 3 langkah sederhana. Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam dan katakan, Tuhan, Engkau hadir dalam krisis saya. Yang kedua, pilih satu masalah yang paling berat dan serahkan dengan doa singkat. Yang ketiga, ambil satu langkah ketaatan, sekecil apapun, itu akan membuka pintu mujizat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, hari ini kami menaikkan doa syafaat bagi bangsa dan keluarga kami. Kami berdoa bagi daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan memulihkan, memperbaiki dan menguatkan setiap korban, setiap keluarga, setiap daerah. Kami berdoa bagi ekonomi bangsa kami yang sedang tertekan. Bukakan jalan-jalan baru yang tidak terpikirkan manusia. Berikan hikmat bagi pemerintah, bagi pemimpin daerah, bagi para pengusaha, baik setiap keluarga yang berjuang. Kami berdoa bagi gereja-gereja, para gembala, para pelayan Tuhan. Kuatkan mereka, jaga hati mereka, dan tuntun mereka tetap menjadi terang bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami pergumulan, yang sakit, yang berduka, yang kehilangan pekerjaan, yang hidup dalam ketakutan, yang sedang dalam tekanan mental. Tuhan hadir dan bekerja dengan kuasa-Mu. Bagi setiap pendengar program Pagi Bersama Tuhan, hamba berdoa turunkan damai-Mu, kuatkan iman mereka, dan nyatakan bahwa Engkau tetap Allah yang hidup. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati pelayanan yang Tuhan percayakan, dan berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan selimuti mereka dengan kasih-Mu dan penuhi mereka dengan terang-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah krisis kami. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini. Dalam setiap krisis, setiap langkah, setiap pergumulan, Tuhan hadir dan memegang tanganmu. Dalam nama Yesus, engkau diberkati, dilindungi, dan dikuatkan oleh Tuhan. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkati saudara, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.